Ikan merupakan salah satu komoditas unggul dalam sektor pangan di Indonesia. Permintaan ikan, baik tawar maupun laut, kian hari juga kian meningkat. Ada salah satu warga desa Pondok, Kecamatan Muter, Kabupaten Sukoharjo, menyadari betapa lebarnya peluang untuk terjun dalam bisnis perikanan ini. Mas Kepot, begitu biasanya ia dipanggil. Beliau memulai usahanya dari berjualan ikan di pinggir jalan. Hal tersebut beliau lakoni selama beberapa tahun dengan tekun dan penuh semangat. Awal-awal itu kan jualan ayam di pasar, akhirnya kena flu burung. Terus suami saya itu jalan-jalan ke Waduk Wonogiri, punya inisiatif untuk berjualan ikan patin. Dan akhirnya mulai dari kecil, dari pengambilan 10 kilo sampai sekarang itu sudah 1 ton lebih. Semakin banyaknya permintaan pasar, semakin leluasa juga beliau berselancar untuk membuat usahanya semakin besar. Awal-awal ya jualan di pinggir jalan, terus lama-kelamaan kan ya permintaan semakin banyak, terus pelanggannya juga lebih banyak. Akhirnya lama-kelamaan terus mengambil dari daerah lain, misalnya ke Tulungagung, ke Pekalongan. Ditambah sekarang jualan ikan laut, dan alhamdulillah hasilnya sudah lebih baik. Seiring semakin besarnya usaha yang dijalani, resiko yang dihadapi pun juga akan semakin tinggi. Masalahnya banyak. Pertama, kadang itu dapat ikan itu nggak fresh, jadi penjualannya juga sulit. Kalau dapat ikan yang fresh, kualitas bagus, terus harga lebih murah, otomatis penjualan juga semakin cepat. Kalau musim hujan, otomatis bakule itu ya banyak yang nggak datang. Terus pembeli perorangan itu yang dari perumahan otomatis nggak ada. Kadung kula anake tapi gak laku. Walau saingan kini mulai bertambah, tak membuat semangatnya melemah. Untuk sementara waktu, memang lapak ikan milik Mas Kepot lah yang menjadi primadona di pasar. Hal tersebut bisa diraih karena keuletan, kesabaran, kekonsistenan kualitas produk yang beliau pasarkan, dan juga selalu menjaga pelayanan terbaik untuk pelanggan. Dan sekarang istrinya lah yang menggantikan Mas Kepot dalam memegang pasar. Kuncinya itu jangan cepat menyerah lah, berjuang terus. Ya gimana penjualan akan lebih baik. Yang penting kan kualitas barangnya itu bagus, jadi penjualannya cepat. Ini merupakan denah visualisasi usaha yang dilakoni oleh Mas Kepot. Pagi sekitar pukul 8.00, armada pertama berangkat dari kediaman Mas Kepot menuju Tulung Agung untuk mengambil pasokan komoditas ikan air tawar. Tetapi sayangnya saya kemarin belum punya kesempatan untuk ikut karena satu dan lain hal. Azan zuhur berkumandang menandakan salah satu armada Mas Kepot akan berangkat dengan tujuan kedua, yaitu TPI Tawang Weleri yang terletak di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Walau sempat dihadang hujan, tetapi alhamdulillah cuaca bisa kembali cerah.
Saat itu adalah pertama kali saya menginjakan kaki di TPI Tawang Weleri. Pandangan saya pun langsung mengarah ke kapal-kapal yang terparkir rapi di pinggiran sungai. Setelah sampai, ternyata kedatangan kita sudah ditunggu dua orang yang memang biasanya bertugas untuk menyiapkan pasokan ikan di TPI tersebut. Saya memanggilnya dengan sebutan Pak D. Serambi menunggu Pak D menyiapkan ikan, saya berkeliling untuk menikmati suasana keramaian yang ada di TPI Tawang tersebut. Sama seperti tempat pelelangan ikan yang lain, kawasan TPI Tawang ini juga terlihat begitu kumuh, ditambah lagi dengan aroma amis yang begitu menyengat hidung. Setelah Pak D selesai menyiapkan pasokan ikan, tak terasa langit pun mulai gelap. Dan kami pun harus bergegas kembali ke Solo untuk kemudian langsung memasarkan di pasar Nusukan. For your information, pasar Nusukan merupakan pasar grosir ikan terbesar di Solo Raya. Bahkan kabupaten lain seperti Yogyakarta, Boyolali, dan Klaten juga mengambil pasokan ikan dari pasar tersebut. Sementara armada kedua sedang perjalanan ke pasar Nusukan, armada pertama sudah sampai kembali ke rumah dengan membawa 1 sampai 1,5 ton ikan air tawar. Kedatangan armada pertama di rumah sudah ditunggu para pelanggan Mas Kepot. Para pelanggan di rumah biasanya disebut dengan bakul omah. Setelah selesai dengan pelanggan di rumah, pasokan ikan tersebut lalu dibawa ke pasar Nusukan untuk kemudian dipasarkan. Di pasar inilah semua pasokan ikan tersebut dipasarkan. Untuk ikan laut dari Lamongan sendiri biasanya datang 2 hari sekali dan biasanya dikirim langsung sampai ke rumah. Walaupun hanya berjualan ikan, tetapi bisa menjadi andalan untuk menunjang kehidupan. Kalau bulan puasa itu kan cari untung lebih cepat, lebih mudah. Itu kan kalau hari biasa kan patin bisa 1 ton sampai 13 kintal. Itu kalau puasa bisa lipat 2 kali. Jadi dapat untungnya mungkin bisa lebih banyak. Kalau ikan laut itu bisa biasanya bawa 5 kintal, 8 kintal, itu bisa 1 ton lebih. Bahkan 1 mobil penuh itu bisa laku dalam 1 malam. Kalau rame banget itu bisa 2 juta sampai 3 juta. Itu sebelum corona atau bulan puasa. Karena corona itu kan jadi pengunjungnya itu terbatas sekali, mau ke pasar juga takut, jadi penjualan menurun drastis. Walaupun usahanya sudah di atas awan, tetap harus memikirkan rencana ke depan dan juga harapan. Ya mudah-mudahan berjalan terus, pelanggannya semakin banyak, bisa mengolah ikan yang tidak laku, yang pecah-pecah perut, yang BS itu bisa dibuat nugget, jadi mengurangi risiko kerugian.
Terakhir, tips menjadi pengusaha sukses menurut Mas Gepot yaitu niat, ulet, dan juga konsisten.